Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajeng Ayunda Aprilina. Kalian bisa panggil aku Ajeng. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai satu fenomena yang mungkin kalian tuh gak asing sama fenomena ini. Karena ya pasti setiap tahun tuh kalian juga mengalami fenomena ini, mengalami peristiwa ini gitu setiap tahunnya. Oke, penjelasan ini akan aku lakukan untuk memenuhi tugas UTS aku di mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia dengan dosen aku yaitu Bapak Syaifuddin. Ya, oke. Jadi, fenomena yang bakal aku jelasin itu ada di setiap tahunnya dan pasti kalian pernah mengalami peristiwa atau fenomena ini, yaitu adalah mudik. Ya, dimana mudik ini adalah suatu fenomena yang setiap tahunnya pasti akan terjadi. Ada yang pulang kampung atau bahkan ada yang menetap di Jakarta karena mungkin ada satu dan lain hal yang gak bisa nih mereka pulang kampung gitu. Nah, setiap tahun Indonesia mengalami salah satu migrasi manusia terbesar secara massal. Nah, mudik ini tuh sering dilakukan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka pulang kampung nih, buat yang pulang kampung, mereka akan pulang kampung ketika akhir-akhir puasa, kalau misalkan mereka tuh udah mendapatkan cuti kerja gitu ya. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri, para warga di Jakarta itu pasti akan pulang kampung gitu. Nah, banyak jutaan orang melakukan perjalanan dari kota ke desa. Mudik ini tuh singkatan, yaitu muleh dise. Muleh dise ini dalam bahasa Jawa yang artinya pulang duluan. Nah, awalnya istilah ini merujuk pada keinginan sederhana untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, maka makna mudik ini tuh menjadi meluas, ya. Menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia untuk pulang kampung menjelang Lebaran, berkumpul dan merayakan hari kemenangan bersama keluarga, sahabat, dan teman-temannya juga. Nah, di era modern ini mudik tidak hanya soal pulang kampung aja nih, tidak hanya soal bertemu keluarga, tapi banyak ritual-ritual yang mungkin di suatu daerah yang adatnya masih kental itu masih menganut beberapa ritual gitu, yang merupakan sebuah fenomena sosial yang menyatukan berbagai aspek. Secara sosiologis, mudik menunjukkan betapa kuatnya ikatan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, meski banyak orang yang telah berurbanisasi, hidup besar di kota dengan ritme cepat dan gaya hidup yang modern, mereka tetap merasa bahwa akar mereka berada di desa, di kampung halaman tempat keluarga dan nilai-nilai awal dibentuk. Jadi walaupun mereka sudah ada yang misalkan merantau di Jakarta, di kota-kota besar, tapi jiwa mereka tuh masih jiwa kampung mereka, jiwa tempat mereka lahir. Jadi tetap ada jiwa-jiwa desanya lah ya. Kemudian fenomena mudik ini memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan dan nilai kekeluargaan masih menjadi pilar utama dalam struktur sosial kita gitu. Jadi mudik ini positifnya ya kita bisa menjalin sistem kekerabatannya lebih kuat, lebih terjaga gitu ya. Nah, juga mudik bukan sekedar perjalanan pulang pergi, bukan sekedar pulang kampung ketemu sama ibu, ketemu sama saudara-saudara, kerabat-kerabat, enggak hanya sekedar itu teman-teman. Jadi jadi mudik itu adalah sebuah ekspresi dari komitmen sosial dan emosional untuk tetap terhubung dengan keluarga, lingkungan asal, dan identitas budayanya. Jadi mudik itu juga memperlihatkan bahwa gue asli sini loh, identitas asli kita itu di sini loh. Jadi mudik itu biar identitas asli kita tuh nggak terabaikan begitu saja teman-teman. Nah, di tengah arus globalisasi sudah pastinya dan urbanisasi yang kerap mendorong individualisme gitu, mudik menjadi sarana yang paling kolektif ya untuk mempertahankan identitas itu. Nah, melalui mudik juga masyarakat menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus memutus akar tradisi. Justru dalam tradisi inilah banyak orang menemukan kembali siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan nilai apa sih yang mereka teruskan, yang akan mereka teruskan ke generasi berikutnya.
Nah, secara sosiologis juga nih, mudik mencerminkan adanya relasi sosial yang saling melengkapi antara desa dan kota. Kota berperan sebagai pusat produksi, modernisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah masyarakat merantau untuk mencari kehidupan, pendidikan, dan juga kemajuan, mencari uang tentunya. Nah, sebaliknya nih, kalau di desa tetap menjadi pusat reproduksi nilai-nilai budaya, identitas keluarga, dan kehidupan sosial yang lebih kolektif. Nah, saat perantau pulang kampung, proses pertukaran sosial dan budaya pun terjadi. Misalkan yang dari kota memberikan ilmu tentang teknologi-teknologi yang mungkin udah maju ya di kota tersebut. Kemudian yang di desa mengajarkan anak-anak kota untuk sederhana, gimana sih hidup sederhana itu di desa, yang kadang di desa itu sinyalnya tuh susah, sulit, ya lemot, terus atau mall-mall mungkin nggak ada. Ketika di desa mall nggak ada, tapi di kota itu mall pasti banyak. Terus jalanan di desa yang masih adem ayem, nggak ada kemacetan, nggak ada polusi, ya itu akan berbeda, dan yang nantinya akan terjadi pertukaran sosial tuh ketika pulang kampung nantinya. Mereka yang pulang kampung itu tidak hanya membawa uang, oleh-oleh atau barang konsumsi dari kota. Mereka juga membawa pengetahuan baru, pengalaman kerja, bahkan gaya hidup seperti teknologi, cara berpikir yang modern, dan aspirasi di masa depan. Nah, kehadiran mereka bisa menjadi pemicu nih untuk perubahan positif di desa, seperti peningkatan minat terhadap pendidikan atau kewirausahaan. Nah, namun mudik juga merupakan perjalanan spiritual kembali pada nilai-nilai dasar. Dari desa, para perantau kembali menyerap kesederhanaan hidup, semangat gotong royong, solidaritas sosial, dan kedekatan spiritual yang seringkali memudar di kehidupan kota yang individualistik. Dimana kalau di kehidupan kota tuh kita benar-benar individual banget ya, bodo amat sama yang ada di sekitar kita. Kayak ya udah, selagi nggak merugikan lo, gue aman-aman aja, gue nggak peduli gitu. Jadi kayak emang individual banget sih warga-warga kota ini dibanding di desa yang masih kekeluargaannya tuh masih erat, masih kenceng gitu dibandingkan di kota ini. Dengan demikian, mudik itu bukan hanya gerak fisik antar lokasi, tapi juga jembatan antara dua ruang sosial yang saling memberi dan menerima. Ia menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi, antara perkembangan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya. Mudik bukan soal pulang kampung aja, tapi juga tentang menghidupkan kembali nilai-nilai budaya. Contohnya apa? Yang pertama nih, contohnya adalah sungkem kepada orang tua. Tradisi sungkeman merupakan momen sakral untuk meminta maaf dan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan sesepuh. Gerakan duduk bersimpu dan mencium tangan adalah simbol kerendahan hati dan pengakuan atas jasa orang tua. Nah, sungkeman pasti kalian juga udah gak asing lah ya sama kata-kata sungkeman ini. Dimana pasti setiap lebaran, setiap daerah, setiap adat, setiap tradisi, setiap suku gitu ya, maksudnya tuh pasti ada namanya sungkeman. Nah, kalau di aku itu di Tegal, kebetulan aku orang Tegal, itu setiap abis sholat id itu pasti melakukan yang namanya sungkeman gitu ya kepada orang yang lebih tua, sesepuhnya. Itu adalah tradisi yang memang harus dilakukan setelah sholat id. Untuk apa? Untuk meminta maaf atas kesalahan yang mungkin pernah dilakukannya gitu. Terus yang kedua itu ada silaturahmi antar generasi. Nah, mudik menjadi ajang berkumpulnya berbagai generasi dalam keluarga besar. Anak-anak, orang tua, dan kakek nenek bisa bertemu dalam suatu rumah. Momen ini memperkuat hubungan antar generasi dan menjadi sarana transfer nilai-nilai keluarga dan kearifan lokal. Jadi silaturahmi antar generasi kebetulan ya di Tegal juga masih berjalan gitu. Setiap tahunnya, setiap lebaran pasti ini dilakukan. Jadi kalau silaturahmi antar generasi di Tegal itu namanya nyadran. Tapi aku nggak tahu itu panjangan dari nyadran itu apa. Tapi memang sebutannya itu nyadran. Dimana kita yang masih muda itu nyadran ke mereka-mereka yang lebih tua gitu. Nah, nyadran di Tegal ini tuh kita membawa beberapa
jajanan gitu loh teman-teman, kayak ya dalamnya ada gula tehnya, terus juga ada mie-nya, ada jajanannya, ada wafer segala macam jajan. Ya itu di tradisi di Tegal tuh kayak gitu yang namanya nyadran teman-teman. Jadi kayak kita yang muda-muda datang ke mereka yang lebih tua gitu. Nah kemudian ada tradisi makan bersama, ketupat, rendang, ya opor. Ini mah udah nggak asing banget ya, setiap lebaran pasti nggak afdol lah kalau makanan ini tuh nggak ada gitu. Jadi kayak abis sholat id makan apa, makan opor yuk, makan rendang, makan ketupat. Itu makanan yang wajib harus ada, kudu ada di lebaran gitu tuh, harus ada karena memang harus ada. Jadi kemudian yang terakhir itu ada ziarah ke makam leluhur. Sebelum atau sesudah lebaran, banyak keluarga melakukan ziarah ke makam orang tua atau leluhur. Ini bukan hanya bentuk penghormatan, tapi juga pengingat akan asal-usul dan pentingnya menjaga warisan nilai-nilai keluarga. Nah kebetulan juga di aku itu setiap abis sholat id, abis makan, abis sungkeman, itu ziarah ke makam leluhur, makam keluarga yang memang sudah tiada gitu, makam mereka-mereka yang memang sudah berpulang terlebih dahulu, dengan memberikan doa, membacakan doa, dan juga oleh-olehnya teman-teman itu bunga. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.